Kelahiran Pedang Iblis bab 2281 tahun. Ya ampun, Caesar mendengus ketika Noah berhenti tepat di depannya. Organisasi Anda benar-benar berusaha keras untuk menguasai tenaga. Kamu tidak tertutup seperti yang kamu kira, jawab Noah saat materi gelap keluar dari pedang di tangan. Selain itu, kita dapat memahami keadaan langit bahkan tanpa menjadi bagian darinya. Caesar melirik lapisan putih di belakangnya sebelum menunjukkan senyumannya lagi kepada Noah. Tebakan Wilfred benar. Langit dan bumi akan melepaskan diri dari jaring penguasa lama, yang berarti pertempuran terakhir akan memasuki fase terakhir. Mengapa kamu memutuskan untuk menghadapiku saat itu? Kaisar bertanya-tanya. Kamu tahu bahwa langit dan bumi akan segera maju. Apakah keadaan medan perang saat ini membuat Anda percaya diri? Pasukan Nuh mempunyai keuntungan sekarang, tetapi semuanya akan berubah begitu langit dan bumi muncul. Keseimbangan akan bergeser lagi, menciptakan kesenjangan dalam keseluruhan kekuatan yang tidak dapat diisi oleh sekutu Nuh. Kenapa kamu malah mengeluh? Tidak bercanda. Kupikir kamu menginginkanku di sini. Saya mengharapkan beberapa rencana cerdas Anda, ungkap Caesar. Menurutku, pihakku masih memiliki terlalu banyak aset. Kehadiran langit dan bumi akan terjadi akhirmu jika tidak ada perubahan. Kenapa kamu begitu ingin kalah? Tidak mencibir. Saya tidak mau kalah, kata Caesar. Kamu tahu itu? Aku hanya ingin kamu berjuang semaksimal mungkin. Langit dan bumi pasti sangat membutuhkan bantuan yang begitu besar, canda Noah. Ini rencanaku, bukan rencana mereka, jawab Caesar dengan tenang. Juga, kita berbicara tentang peringkat persahabatan. Kamu juga akan melakukan apapun semampumu. Saya tidak akan pernah menempatkan diri saya dalam situasi serupa, desah Noah. Bagaimana sebuah terobosan bisa bernilai ketika saya harus mempercayai musuh saya untuk menyelesaikannya? Lidahmu setajam biasanya, komentar Caesar. Sayang sekali saya tahu apa yang Anda pikirkan. Yang, Nuh bertanya. Pendapat tidak ada gunanya, jawab Caesar. Pemenangnya benar. Noah tidak bisa menahan senyum dinginnya. Caesar telah mengatakan yang sebenarnya. Pertarungan terakhir lebih dari sekedar pertarungan antara dua organisasi. Itu adalah bentrokan antara dua jalur yang hampir berlawanan. Organisasi Nuh mengungkapkan individualitas yang murni. Para ahlinya berusaha untuk mengabaikan batasan dan label melalui kemauan dan prestasi yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, langit dan bumi telah mencapai kekuatannya saat ini dengan menggabungkan jalur dan menciptakan lingkungan yang aman bagi pengikutnya. Sejujurnya, Nuh percaya bahwa kedua jalur tersebut bisa berhasil. Kekuasaan memiliki banyak aspek, dan langit dan bumi telah merebut sebanyak mungkin aspek tersebut. Namun, kekuatan langit dan bumi yang luar biasa telah memaksa dunia untuk menciptakan musuh yang layak. Tren tersebut tidak secara khusus melibatkan makhluk hidup, namun para ahli seperti Nuh dan rekan-rekannya mendapat manfaat darinya. Hal ini telah menciptakan dua front yang sangat kuat dan tidak punya pilihan selain berbenturan. Kelangsungan hidup mereka bergantung pada kemenangan mereka, dan sebagian dari diri Nuh melihatnya sebagai hal yang disayangkan. Mungkin kita berdua layak mencapai peringkat ke-10, pikir Noah sambil membandingkan kedua organisasi tersebut. Mungkin alam semesta tidak bisa menerima kita berdua untuk mencapai kekuatan itu karena betapa kuatnya kita. Pikiran acak tentang kekuatan rata-rata dari keberadaan peringkat 10 terlintas di benak. Tingkat kekuatan seperti itu belum pernah sedekat ini, jadi Nuh mau tidak mau mengembangkan hipotesis. Apakah saya akan berakhir di posisi terbawah dalam rantai makanan? Nuh bertanya-tanya. Apakah aku akan lebih kuat dari bintang-bintang? Noah jelas tidak dapat menemukan jawaban yang sebenarnya. Tetapi masuk akal untuk percaya bahwa level dasarnya akan jauh lebih tinggi daripada rekan-rekannya setelah mencapai peringkat ke-10. Bagaimanapun, Nuh harus mengalahkan langit dan bumi untuk maju. Para penguasa adalah eksistensi yang menggabungkan dua jalur besar untuk menciptakan kekuatan superior, jadi menghancurkan mereka akan menempatkannya di alam yang lebih besar. Aku mungkin bisa segera memburu bintang-bintang, pikir Noah saat haus darah merembes dari sosoknya. Saya tersanjung, kata Caesar saat dia merasakan haus darah Nuh. Kamu tidak layak mendapat banyak perhatian, dengus Noah sambil mengarahkan pedangnya ke arah Caesar. Sedangkan untuk teman-temanku, mereka akan baik-baik saja. Aku tahu takdirmu telah melihatnya. Senyum Caesar melebar sementara matanya tertuju pada naga besar yang mencoba menemukan kesepakatan dengan daratan. Fakta bahwa Nuh dan rekan-rekannya yang lebih kuat telah bergabung dalam pertempuran besar tidak lagi menjadi masalah setelah Safu belajar cara menggunakan pedang raksasa itu. Tak seorang pun di bawah peringkat ke-9 akan dapat tetap berada di tingkat yang lebih tinggi pada saat itu. Saya kira ini adalah kesempatan terbaik kami untuk menghancurkan pasukan Anda, kata Caesar. Mengapa kamu repot-repot mengejekku ketika kamu tahu apa yang akan terjadi? Noah menghela nafas, dan tiga aura kuat segera memenuhi tempat yang jauh di alam yang lebih tinggi. Kaisar, Ratu, dan Vesuva melepaskan sebagian energi mereka sebelum mengubahnya menjadi gelombang yang terbang menuju banyak pembudidaya peringkat 9 yang masih memenuhi medan perang. Serangan itu tidak terlalu kuat,
tapi ketiga ahli itu tidak pernah bermaksud menggunakannya untuk membunuh lawan mereka. Mereka hanya memperingatkan mereka. Apakah kamu yakin ini adalah pendekatan terbaik? Ratu bertanya-tanya. Beberapa dari pertempuran itu mungkin membutuhkan kekuatan kita. Kamu boleh pergi, Vesuvia terkikik. Aku akan tinggal bersama Kaisar. Seolah-olah Queen mendengus. Kau sudah melihat betapa kuatnya iblis suci dan pedang suci setelah terobosan mereka, ujar Emperor. Kami dapat membantu para pemimpin musuh, tetapi kami tidak dapat menghadapi langit dan bumi dalam kondisi kami saat ini. Jadi, kita menyerahkan hidup kita ke tangan mereka, komentar Queen. Mereka telah mengatasi labirin terkutuklah, jawab Kaisar. Mereka telah menciptakan kekuatan yang lebih unggul melawan pasukan langit dan bumi. Itu lebih dari yang pernah kita lakukan. Aku suka sisi bijakmu yang ini, goda Vesuvia. Kenapa kamu tidak menghentikannya saja, tegur Ratu sebelum mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Ratu, Kaisar, Vesuvia, dan realitas terkutuklah telah mencapai puncaknya. Mereka monster, tapi mereka tidak bisa menjadi lebih kuat lagi. Sebaliknya, banyak rekan baru mereka yang belum menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Ratu menyadari kebenaran yang menjengkelkan setelah pemeriksaan singkat. Ia telah menerima bahwa Noah dan yang lainnya dapat melampaui levelnya, tetapi dia tidak pernah mengira kesenjangannya begitu besar. Sekilas saja ke arah iblis suci atau pedang suci memberitahu Ratu bahwa keduanya sekarang bisa menandingi kekuatannya. Mereka bahkan mungkin melampauinya dalam pertarungan sebenarnya. Itu bukanlah akhir dari segalanya. Organisasi tersebut masih memiliki Nuh, Alexander, dan Raja Elbas di antara para ahli utama yang belum menghadapi terobosan mereka. June, si babi, dan Wilfred juga menjanjikan, dan pencuri tertinggi sepertinya juga merencanakan sesuatu. Tidak mungkin untuk memprediksi seberapa kuat para ahli itu setelah terobosan mereka. Namun, mereka membutuhkan prestasi yang signifikan untuk mencapai titik tersebut dalam perjalanan kultivasi mereka, dan mereka melibatkan lawan yang kuat. Menangani peran yang tampaknya lebih sederhana terasa merendahkan bagi seorang ahli di puncak peringkat ke-9. Namun Ratu merasa terpaksa menerimanya. Kekuatan organisasinya secara keseluruhan akan berlipat ganda jika sebagian kecil dari rekannya dapat meningkat. Lakukan saja, Ratu akhirnya memerintahkan. Baiklah, Vesuvia tertawa sebelum menutup matanya. Energi gelap samar keluar dari kehampaan dan meluas ke seluruh bidang yang lebih tinggi. Getaran menjalar ke bahan bakar itu sebelum menggemakan suara Vesuvia. Setiap kultivator peringkat 9 sekarang menjadi lawan kami. Jika Anda mengganggu pertempuran lain, kami akan datang untuk Anda. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2282 Masa Depan. Pengumuman tersebut memaksa sebagian besar aset di pihak langit dan bumi untuk menghentikan tindakan mereka. Ratu sudah jelas, timnya akan mengejar setiap kultivator yang berani menghalangi pertempuran di antara para pemimpin. Vesuvia tersenyum melihat Ratu menerima peran yang kurang penting itu, tapi dia menahan diri untuk tidak menggodanya. Situasinya terlalu serius untuk membuang waktu bercanda. Lagi pula, sebagian besar pesawat yang lebih tinggi akan mengincar mereka. Banyak kultivator yang memiliki hak istimewa telah meninggal pada fase pertempuran terakhir sebelumnya. Namun pihak langit dan bumi masih memiliki sejumlah aset yang kuat. Para penggarap yang memiliki hak istimewa hanyalah bagian dari pasukan itu. Sisi langit dan bumi masih memiliki senjata, avatar, dan makhluk yang dibuat untuk melawan kekuatan tertentu. Namun, Ratu, Vesuvia, dan Kaisar tidak akan menangani semua itu sendirian. Pesawat yang lebih tinggi masih menampilkan hutan akar yang luas, naga yang lebih baik, dan pemimpin mereka yang luar biasa. Pihak Nuh memiliki lebih dari cukup untuk membuat para penggarap yang memiliki hak istimewa sibuk, dan yang terakhir mengetahui hal itu. Trik dan taktik mungkin bisa berhasil dan memungkinkan aset-aset tersebut mengganggu perjuangan para pemimpin, namun tidak ada yang menganggap pendekatan tersebut masuk akal. Para penggarap yang memiliki hak istimewa melirik aset-aset utama di tingkat yang lebih tinggi untuk terakhir kalinya sebelum fokus pada lawan baru mereka. Satu peleton besar terbang menuju Kaisar, Ratu, dan Vesuvia sementara para ahli yang tersisa mendekati naga dan akarnya. Sebuah getaran menjalari aura Kaisar, dan Nuh tidak bisa tidak memperhatikan kejadian tersebut. Kaisar tampaknya tumbuh lebih kuat ketika berbagai aset ditempatkan di posisi barunya, namun peningkatan tersebut sulit dipelajari karena sifat dunianya yang samar. Apakah kamu takut? Kaisar bercanda. Kamu, panggil Nuh. Kamu memenuhi takdirmu. Pertempuran terakhir selalu dimaksudkan untuk mencapai keadaan ini, Kaisar mengumumkan sambil merentangkan tangannya. Nasibku membuahkan hasil, sehingga duniaku tumbuh dalam kekuatan dan kedalaman. Potensi mengalir ke dalam benak Nuh saat ia mencoba menemukan sulur takdir yang ditanam Kaisar di alam yang lebih tinggi. Dia bisa merasakan pengaruhnya di mana-mana, tapi dia gagal menemukan ekspresi spesifik dari kekuatannya. Kaisar sepertinya telah menyatu dengan seluruh alam yang lebih tinggi. Pengaruhnya tidak berbeda dengan kekosongan yang berdiri tepat di bawah dimensi itu. Dia ada, jadi dunia berusaha mencapai nasibnya.
Apakah ia punya kemauan? Nuh bertanya-tanya. Bagaimana kamu mendorong kekuatanmu ke puncak peringkat ke-9? Kelembutan bukanlah kelemahan, jelas Caesar. Bahkan setetes air pun dapat menghancurkan gunung dengan waktu dan tekad yang cukup. Saya hanya harus menjadi air terjun untuk mempengaruhi keseluruhan alam yang lebih tinggi. Sungguh disayangkan, desah Noah. Aku tahu kamu tidak akan setuju dengan metodeku, Caesar menyeringai. Metodemu menarik, aku Noah. Saya bahkan akan mengagumi mereka di kehidupan lain. Namun, saya hanya merasa kasihan sekarang. Kamu harus mengalahkanku sebelum menjadi sombong, Caesar tertawa. Anda telah mengubah diri Anda menjadi kekuatan yang dapat mempengaruhi masa depan alam yang lebih tinggi, kata Noah. Namun, kamu menggunakan kekuatanmu untuk membantu langit dan bumi. Sungguh pengecut. Ketidaktahuan adalah suatu kebahagiaan, kata Caesar. Aku tidak menyalahkanmu. Sangat mudah untuk berbicara seperti ini ketika pikiranmu gagal memahami kekuatan langit dan bumi. Kamu hanya memilih taruhan yang paling aman, dengus Noah. Itu bukan pertaruhan, Caesar mengoreksi. Saya tidak pernah mempertaruhkan apapun. Saya hanya membentuk masa depan yang tak terbantahkan. Nuh terus menatap Caesar dengan pandangan dinginnya sebelum melepaskan auranya. Hanya ada satu cara untuk menemukan jawabannya. Dunianya harus mengatasi nasib Caesar untuk menghancurkan masa depan yang sudah ada. Serangan khusus atau teknik khusus tidak memiliki ruang dalam pertempuran itu. Nuh melawan kekuatan yang telah mempengaruhi seluruh alam yang lebih tinggi. Untuk mengalahkannya, dia harus memanggil puncak kehancurannya dan menciptakan area di mana takdir Caesar tidak bisa masuk. Kekosongan menjadi gelap di bawah tatapan Caesar yang terhibur. Garis hitam menyebar dari sosok Nuh dan meluas ke seluruh area. Cahaya pucat yang terpancar dari langit di belakang Caesar berhenti membentang menuju medan perang kecil itu, namun nasibnya masih bertahan. Nuh tidak berhenti di situ. Pedang terkutuklah mengeluarkan suara bernada tinggi sementara pedang iblis meraung. Pekikan dan raungan pun keluar dari sosok Nuh menambah sifat destruktif di kawasan tersebut. Warna merah tua dan ungu tua mengalir di sepanjang garis hitam dan memperdalam kehancuran yang dibawanya. Susunan ruang waktu dari kehampaan tampaknya berputar di bawah tekanan itu, tetapi Nuh tetap bisa merasakan aura samar Caesar. Lebih lanjut, perintah Nuh ke dunianya saat potensi mengalir menuju keseluruhan keberadaannya. Berbagai gaya tarik muncul di titik tertentu pada garis hitam untuk meningkatkan kekuatannya. Bunga-bunga muncul dari kumpulan kehancuran yang padat itu, dan angin kencang hitam juga mulai mengalir keluar dari dadanya. Lebih lanjut, perintah Noah lagi. Kegelapan yang halus menyerah pada segala upaya untuk menghemat energi. Keseluruhan potensi Nuh mengalir menuju pusat kekuasaan dan rekan-rekannya untuk mendorong kemampuan mereka melewati puncaknya. Jumlah energi yang sangat besar yang terkondensasi dalam satu medan perang membuat banyak ahli menoleh untuk memeriksa tempat kejadian. Yang mengejutkan mereka, kehancuran Nuh telah menjadi begitu besar sehingga indera mereka gagal memahami apa yang terjadi di dalam rangkaian garis hitam. Tekad penguasa, Decumia, Marcella, dan lelaki tua itu tidak bisa mengabaikan kejadian aneh itu. Mereka melirik ke arah Noah dan menyadari bagaimana kemampuan dasar mereka gagal menembus garis hitam. Mereka harus memberdayakan indera mereka untuk memahami apa yang sedang terjadi, tetapi musuh menghalangi mereka melakukan hal itu. Hanya arsitek ilahi yang punya waktu untuk mempelajari acara tersebut. Raja Elbas mendengus ketika dia melihat beberapa ubin balkon terbuka untuk memungkinkan masuknya beberapa pemindai. Benda-benda bertulis itu terbang di depan mata kristal arsitek ilahi sebelum kerutan menguasai ekspresinya. Apa itu? Raja Elbas mengejek. Apakah kamu mengkhawatirkan temanmu? Kekhawatiran tidak mempengaruhi pikiranku, komentar arsitek ilahi. Saya hanya merencanakan kreasi saya berikutnya. Pemimpin Anda akan memberikan materi penting. Anda telah mengakui kekuatannya, Raja Elbas tertawa. Inti dari kehancurannya sungguh bodoh, arsitek ilahi menunjukkan, tetapi kekuatannya tidak dapat disangkal. Sayang sekali saya harus menunggu lebih lama lagi untuk mendapatkannya. Kamu bisa memilikinya jika kamu mau, canda Raja Elbas sambil mengeluarkan beberapa benda bertulis dari tubuhnya. Raja Elbas mengutak-atik benda yang tertulis di tangannya selama beberapa detik sebelum menjentikkan jarinya. Arsitek surgawi tidak memperhatikannya, tetapi kerutannya semakin dalam ketika pemindai miliknya hancur. Peristiwa itu terjadi secara tiba-tiba. Arsitek ilahi bahkan tidak merasakan serangan itu, tapi dia cukup berpengetahuan untuk memahami apa yang telah terjadi. Selera burukmu juga meluas ke perilakumu, arsitek ilahi menghela nafas. Melawan pemindai belaka tidak membuktikan apapun. Aku hanya ingin membuatmu kesal, kata Raja Elbas. Tindakan yang tidak ada gunanya, kata arsitek ilahi. Baiklah, mari kita akhiri situasi ini. Itu sudah waktunya, seru Raja Elbas, tetapi gelombang kekuatan yang datang dari posisi Nuh memaksanya untuk menghentikan barisannya untuk fokus pada area tersebut. Sebuah bola hitam pekat yang sangat besar telah menggantikan area yang ditempati oleh Nuh dan Kaisar. Raja Elbas dan arsitek ilahi tidak dapat memeriksa bagian dalamnya bahkan setelah memanggil benda tertulis mereka,
dan para pemimpin lainnya berbagi ketidakberdayaan mereka. Kehancuran Nuh telah menjadi begitu hebat sehingga tidak ada lagi yang dapat menembusnya. Dia telah menciptakan sebuah domain yang memisahkan dia dan Caesar dari alam yang lebih tinggi dan memberi mereka medan perang pribadi yang tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2283 Medan Perang yang terisolasi. Caesar tampak penasaran dengan lingkungan baru. Dia memeriksa sekelilingnya yang gelap dan melambaikan tangannya di antara garis-garis hitam tebal yang memenuhi setiap sudut pandangannya. Garis hitam tidak melepaskan kehancurannya ketika Caesar menyentuhnya. Mereka kokoh dan stabil meskipun mengandung ekspresi kehancuran Nuh yang padat. Stabilitas itu goyah ketika Caesar mencoba memanggil auranya. Sepotong energi biru pucat mulai meninggalkan jari-jarinya, tetapi dia segera menariknya kembali ketika dia melihat segala sesuatu di sekitarnya mulai bergetar. Satu percikan api dapat memicu reaksi berantai yang mampu merusak sebagian besar bidang yang lebih tinggi. Caesar berada di dalam bom waktu, tapi dia tidak sendirian. Ini ceroboh bahkan bagimu, komentar Caesar. Nuh tidak menjawab. Matanya melirik ke kiri dan ke kanan saat dia memeriksa ciptaannya. Dia merasa cukup bangga dengan teknik itu, tapi dia juga bisa melihat kekurangannya. Tekniknya sederhana pada intinya. Kegelapan yang sangat halus mengandung setiap aspek keberadaan Nuh, jadi dia menggabungkan banyak kemampuannya untuk menciptakan ekspresi kehancurannya yang sangat kuat. Materi gelap mendengkur yang kejam, kekuatan tarikan Duanlong, kekuatan pemutusan Night, sifat korosif parasit, haus darah pedang terkutuklah, sifat umum pedang iblis, dan kemampuan Nuh telah menyatu. Mereka telah melahirkan sesuatu yang bahkan Caesar harus hormati. Aku harus gegabah, kata Noah. Kalau tidak, aku tidak bisa mengalahkanmu. Lagi pula, kamu tidak bisa mengalahkanku, goda Caesar. Noah menghela nafas sebelum menunjuk ke tepi area bola. Medan perang hitam tidak besar dibandingkan dengan bidang yang lebih tinggi, tapi Caesar tidak bisa mengukur lebarnya karena garis hitam menghalangi indranya. Nasibmu tidak ada di sini, kata Noah sambil menggambar lingkaran dengan jarinya untuk menyorot medan perang pribadi. Ini bukanlah dimensi atau kenyataan yang terpisah. Ini adalah wilayah yang kekuatanmu belum terpengaruh atau ternoda. Kamu akan benar-benar mati jika aku membunuhmu di sini. Hal yang sama berlaku untukmu, kata Caesar. Tidak ada yang bisa membantumu di tengah kegelapan ini. Duniamu melawan duniaku. Kurang tepat, benar kan? Nuh terkekeh. Kekuatanmu bergantung pada nasib yang kamu tanam di alam yang lebih tinggi. Energi itu tidak ada di sini. Kamu tidak lebih dari seorang kultivator peringkat puncak 9 di lingkungan ini. Sementara kehancuranmu sendiri mengelilingimu, lanjut Caesar. Saya memahami situasi saya, tapi itu tidak akan mengubah hasil pertarungan kita. Maukah kamu bertarung? Nuh bertanya-tanya. Lagi pula, dia belum pernah melihat serangan Caesar yang sebenarnya. Yang terakhir hanya mengandalkan nasibnya selama pertemuan mereka di masa lalu. Aku tidak melihat pilihan lain, jawab Caesar sambil membiarkan pandangannya mengembara di antara kegelapan. Aku tahu hal seperti ini akan terjadi, tapi tetap saja terasa aneh. Aku hampir lupa bagaimana rasanya hidup di tengah kegelapan. Caesar tidak berbicara tentang warna lingkungan. Teknik Nuh telah memaksa kesadarannya terhadap lingkungan sekitarnya mengalami kemunduran ke titik sebelum takdirnya lahir. Secara umum, Caesar tidak membutuhkan indranya untuk mempelajari sekelilingnya. Menginspeksi nasib yang ditanam di tingkat yang lebih tinggi sudah lebih dari cukup untuk memberinya pemahaman komprehensif tentang apa yang sedang terjadi. Namun, Nuh telah menghilangkan kemampuan itu dengan kehancurannya. Caesar bahkan tidak bisa memperluas kesadarannya. Dia benar-benar buta dan berada dalam kegelapan. Kata-kata Noah berhasil sampai padanya hanya berkat garis hitam. Tentu saja, Caesar hanya perlu meninggalkan area gelap untuk mendapatkan kembali akses terhadap takdir dan indranya, tapi dia tidak tahu ke arah mana dia harus terbang. Selain itu, Nuh tidak akan tinggal diam, dan berbagai garis hitam adalah variabel yang tidak bisa diabaikan oleh Caesar. Segala sesuatu di lingkungan itu mengarah pada kekalahan Caesar, tapi dia tidak menunjukkan rasa takut. Beberapa nostalgia muncul di ekspresinya, tapi hanya itu. Saya yakin Anda hanya melihat titik gelap dalam prediksi Anda, Noah mengumumkan. Memang, seru Caesar. Aku tidak bisa menghilangkan momen kegelapan ini di masa depanku, tidak peduli bagaimana aku mengubah nasib pesawat yang lebih tinggi. Itu saja sudah menegaskan bahwa kamu memiliki potensi untuk memenuhi ekspektasiku. Artinya aku bisa membunuhmu di sini dan sekarang juga, kata Noah. Prediksiku tidak berhenti sampai di sini, jawab Caesar. Kegelapan ini hanya mengganggu mereka untuk jangka waktu singkat. Aku sudah tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Aku tahu aku akan keluar dengan nyawa dan kekuatanku. Nuh tidak berbicara lagi. Dia mengetukkan pedang iblis pada salah satu garis hitam di sebelahnya, dan garis hitam itu mulai bergetar hebat. Peristiwa tersebut menyebabkan reaksi berantai yang menyebar ke seluruh lingkungan hitam sebelum berkumpul menuju Caesar. Caesar tersenyum ketika garis hitam di sekelilingnya mulai bergetar. Getarannya semakin hebat hingga beberapa ledakan terjadi dan menelannya dengan energi yang dahsyat dan merusak.
Noah telah melesat ke depan segera setelah dia melepaskan serangannya. Sosoknya melewati garis hitam tanpa mempengaruhi stabilitas atau strukturnya. Itu adalah ekspresi kehancurannya, sehingga tubuhnya bisa menyatu dengan mereka. Situasinya berbeda dengan ledakan. Energi kekerasan yang dilepaskan oleh garis hitam masih ada hubungannya dengan Noah, tapi dia tidak bisa mengendalikannya. Itu hanya akan membatasi kekuatan penghancurnya. Meskipun demikian, Nuh menyelam menembus ombak yang dahsyat dan membiarkannya melukai tubuhnya. Seluruh bagian kulitnya hilang sama sekali, begitu pula separuh wajahnya. Sebagian tengkoraknya muncul di tempat terbuka, tapi matanya yang dingin tetap tertuju pada sasarannya. Nuh terjun ke depan. Dia merasakan pedangnya menusuk kekuatan asing sebelum melepaskan kemampuannya. Pedang iblis melepaskan materi gelap yang merusak, sementara pedang terkutuklah terdiam untuk memadatkan haus darahnya menjadi satu serangan. Kekuatan luar biasa yang dilepaskan oleh bilahnya mendorong badai dahsyat. Energi destruktif itu menyatu dengan garis hitam dan membuatnya meluas untuk mengisi kembali sebagian area yang dibersihkan oleh ledakan. Namun sebagian kecil dari medan perang yang terisolasi itu tetap kosong. Ini membawaku jauh ke belakang, suara Caesar merembes keluar dari materi gelap di dalam area kosong dan mendorongnya menjauh. Energi itu menyatu dengan garis hitam dan membuatnya tumbuh, namun perhatian Noah tetap tertuju pada lawannya. Penyebaran materi gelap mengungkap sosok Caesar. Kedua bilah itu telah menusuk dadanya, dan serangan mereka telah merobek sebagian isi perutnya. Nuh hampir bisa melihat organ dalam Caesar dari posisinya, tapi dia tidak merasakan kegembiraan saat melihat itu. Kau mungkin telah menjauhkanku dari sisa nasibku, seru Caesar sambil merentangkan tangannya, tetapi duniaku tetap lebih unggul dari duniamu. Kamu hanya bisa menyakitiku jika aku membiarkanmu. Kau sendiri yang mengatakannya, geram Noah sambil menggunakan teriakan yang bisa dimengerti Caesar. Anda tidak dapat melihat apa yang akan terjadi di sini. Saya memiliki kesempatan untuk melampaui Anda. Oh, iblis yang perkasa, Caesar tertawa ketika energi samar menyebar dari jari-jarinya. Menciptakan titik buta dalam prediksiku tidak membuatmu bisa mengalahkanku. Aku mungkin sudah berkarat, tapi aku masih ingat bagaimana memperluas takdirku. Aku hanya perlu membuat teknik ini termasuk di dalamnya. Energi samar itu meluas sebelum menghilang. Caesar menggabungkan kekuatannya dengan kehancuran di sekelilingnya, dan garis-garis hitam mulai berputar di bawah pengaruhnya. Noah tidak segan-segan mengayunkan pedangnya. Senjata tersebut memotong dada Caesar secara horizontal sebelum melepaskan energi dahsyat yang terbang menuju garis hitam terdekat. Lebih banyak ledakan terjadi, dan Nuh tidak menggunakan kekacauan itu untuk menyerang lagi. Dia membiarkan lingkungan menjadi stabil dan menyerap kehancuran yang masih ada sementara dia dan Caesar berenang di dalamnya. Area bening yang lebih besar muncul setelah semuanya stabil. Nuh dan Caesar melayang di sisi berlawanan dari angkasa tanpa kehancuran, namun mereka tetap cukup dekat. Kau meledakkan sebagian dari teknikmu untuk menghalangi nasibku, Caesar mengumumkan sambil memeriksa luka baru di tubuhnya. Aku ingin tahu berapa lama kamu bisa melakukan ini sebelum menghabiskan kehancuranmu. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2284 Efisiensi. Berbagai pertempuran besar telah dilanjutkan kembali setelah kejutan yang disebabkan oleh teknik Nuh berkurang. Bahkan Raja Elbas dan arsitek surgawi mulai menggoda diri mereka sendiri dengan cukup serius. Sebagian besar ahli telah meluangkan waktu untuk memeriksa kekuatan yang diungkapkan oleh medan perang Nuh yang terisolasi. Bagaimanapun juga, tekniknya telah menciptakan titik buta pada indera setiap orang. Itu jauh dari kejadian biasanya. Namun, dua ahli telah melanjutkan pertarungan mereka sebelum orang lain. Sword Saint dan lelaki tua itu telah kembali melakukan pertukaran kekuatan mereka tepat setelah memastikan bahwa Nuh telah tumbuh lebih kuat lagi. Kultivator yang memiliki hak istimewa bersikap defensif. Sword Saint tidak memberinya waktu untuk melancarkan serangan karena serangannya yang tiada henti, tapi itu tidak menguntungkannya. Orang tua itu sepertinya tidak memiliki masalah dalam menghadapi serangan kuat yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke arahnya. Dia menghindari dan menangkis segalanya dengan mudah, tanpa menggunakan teknik atau energi unik apapun. Kultivator yang memiliki hak istimewa itu menderita luka-luka, tetapi itu hanya luka dangkal, setidaknya baginya. Dia membiarkan Sword Saint memotong dada, lengan, kaki, dan wajahnya selama kerusakannya tidak mencapai dunianya. Sword Saint adalah seorang maniak sejati. Pengabdiannya bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh teman-temannya. Itu begitu dalam sehingga dia membiarkan jalur pedang mengubahnya menjadi avatarnya. Namun, hal itu tidak membuatnya tidak mengerti tentang kekuatan lain. Pengalaman bertarung Sword Saint sangat luar biasa. Dia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya menantang para ahli yang kuat untuk mengasah teknik dan pemahaman tentang jalannya. Dia setara dengan Noah dan Divine Demon di bidang itu, jadi tidak butuh waktu lama dia untuk memahami kemampuan lawannya. Namun demikian, pemahaman itu tidak memberikan kesempatan kepada Sword Saint untuk mengeksploitasi kelemahan yang ada. Orang tua itu tidak punya apa-apa. Kemampuannya melampaui kesalahan.
Dia sungguh sempurna. Setiap pemimpin di pihak langit dan bumi telah menyerah untuk menguasai daratan, jadi Sword Sein dan lelaki tua itu bertarung di seluruh dunia yang lebih tinggi. Sword Sein mengejar lawannya tanpa istirahat, tapi serangannya tidak mengarah kemana-mana. Sword Sein meluncurkan rentetan tebasan perak yang menyatu untuk menciptakan sungai yang tajam selama penerbangan mereka. Kultivator yang mempunyai hak istimewa itu sedang melarikan diri dari jangkauan optimal Sword Sein, namun kedatangan serangan itu memaksanya untuk berhenti. Sungai perak menghantam penggarap yang memiliki hak istimewa, tetapi strukturnya hancur beberapa detik setelah dampaknya. Serangan itu berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang terbang tanpa tujuan melalui kehampaan. Hujan pecahan melukai kultivator yang memiliki hak istimewa, namun pertahanan bawaannya membatasi luka tersebut pada kulitnya. Sebagian dari energi perak mencoba menusuknya dalam-dalam, namun kekuatan yang keluar dari dunianya menangkisnya. Menghentikan serangan besar-besaran tanpa metode unik apapun secara teori tidak mungkin dilakukan. Sword Sein telah mencapai tahap solid. Dia telah menjadi begitu kuat bahkan Raja Elbas pun akan kesulitan bertahan melawan serangannya. Namun, kultivator yang memiliki hak istimewa telah menghancurkan serangan itu dengan mudah. Dia telah mengacaukan struktur sungai perak untuk mengubahnya menjadi bongkahan energi yang lebih kecil yang lebih mudah ditangani. Kultivator yang memiliki hak istimewa tidak hanya menunjukkan pengalaman dengan pendekatan itu. Pertahanannya sangat tepat dan efisien. Dia bisa menangkis serangan kuat dengan mengeksploitasi kelemahan bawaan mereka, dan dia bergerak untuk mencapai hal itu. Sword Sein mengikutinya dengan sprint yang membawanya tepat ke hadapan lelaki tua itu. Sang ahli mengayunkan lengannya untuk meluncurkan tebasan berbentuk salib yang ditujukan ke dada kultivator yang memiliki hak istimewa, tetapi kultivator tersebut langsung berteleportasi. Sword Sein sudah siap untuk melakukan manuver mengelak itu. Orang tua itu sudah menggunakannya beberapa kali selama pertukaran sebelumnya. Dia bisa melakukan teleportasi jarak pendek secara instan untuk menghindari serangan yang lebih besar, tapi perilaku itu membuatnya mudah ditebak. Orang tua itu muncul kembali di atas Sword Sein dan mendapati dirinya dikelilingi oleh serangkaian massa energi berbentuk pedang yang berputar untuk menunjuk ke arahnya. Serangan-serangan itu melesat ke depan dan mengancam akan menembus ke kedalaman dunia kultivator yang memiliki hak istimewa, namun yang terakhir melepaskan gelombang kejut tepat sebelum dampaknya. Pedang perak itu sangat menderita saat gelombang kejut melewatinya. Struktur mereka goyah dan menempatkan mereka pada posisi di mana mereka tidak dapat mengekspresikan kekuatan mereka yang sebenarnya. Orang tua itu menggunakan perubahan itu untuk mengetuk setiap pedang perak dengan lembut. Gerakan itu membuat serangan-serangan itu hancur, dan energinya dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan. Sword Sein tidak segera menyerang ke depan lagi. Dia sudah cukup banyak melihat pertukaran itu untuk mengetahui bahwa serangan lain tidak akan berhasil. Dia membutuhkan taktik yang berbeda, tapi dia tidak ingin mencari cara lain. Mereka menentang keberadaannya. Efisiensi, seru Sword Sein ketika dia melihat luka dangkal pada sosok pria tua itu semakin mendekat. Tidak cukup, jawab laki tua itu. Meskipun menurutku itu mendekati kebenaran. Duniamu memungkinkanmu melakukan tindakan luar biasa dengan sedikit atau tanpa konsumsi energi, lanjut Sword Sein. Kamu seperti Xavier, tapi kamu tidak membutuhkan peralatannya. Saya tidak layak mendapat pujian seperti itu, lelaki tua itu mengumumkan dengan rendah hati. Xavier Elbas adalah ahli prasasti yang tak tertandingi. Bahkan langit dan bumi pun mengakuinya. Apakah ini fasad? Pedang suci bertanya. Apa maksudmu? Kultivator yang memiliki hak istimewa bertanya. Perilakumu yang rendah hati, Sword Sein menjelaskan. Apakah kamu menggunakannya untuk membuatku menurunkan kewaspadaan? Itu tidak akan merugikanmu, lelaki tua itu terkekeh. Kalian berusaha sekuat tenaga. Kalian semua begitu. Saya kira tidak ada yang bisa membuat kalian menahan diri. Bagaimana seseorang sekuat kamu bisa begitu rendah hati? Pedang suci bertanya. Aku tidak sekuat itu, jawab lelaki tua itu. Langit dan bumi memiliki kekuatan sejati. Semua orang lemah dibandingkan mereka. Pengabdianmu patut dipuji, puji Sword Sein. Ini bukan pengabdian, kata kultivator yang memiliki hak istimewa itu. Saya hanya berpegang pada peran saya. Aku mengambilnya kembali, Sword Sein mendengus. Seorang kultivator yang tidak menyadari nilai dirinya sendiri adalah hal yang menyedihkan. Nilaiku sendiri, desah lelaki tua itu. Kebanggaan dan perasaan serupa merupakan penghalang dalam perjalanan menuju kekuasaan. Seluruh organisasiku membuktikan hal sebaliknya, kata Sword Sein. Salah, orang tua itu mengoreksi. Ini akan membuktikan bahwa jika Anda mengalahkan langit, hal itu tidak akan terjadi. Anda tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Sword Sein tidak ingin berdebat tentang topik yang tidak berguna itu. Hanya fakta yang bisa membuktikan satu pihak benar, dan langit dan bumi belum menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Medan perang akan segera mencapai titik itu, tapi sekarang dia punya hal lain yang harus ditangani.
Bukankah kamu pemimpin pasukanmu? Pedang suci bertanya-tanya. Para ahli lainnya tampaknya tidak cocok untuk peran itu. Langit dan bumi adalah pemimpin kita, kata lelaki tua itu. Semua orang adalah aset. Saya hanyalah orang yang paling terkendali dan berkepala dingin di antara kelompok itu. Karena kamu menyedihkan, ejek Swordsane. Efisiensi, ulang lelaki tua itu. Kamu benar-benar mendekatinya. Kurasa itu awalnya mirip, tapi seluruh era telah berlalu. Sulit untuk mengingatnya saat ini. Kekuatan apa yang kamu perlukan untuk membuang harga diri dan perasaan serupa? Pedang suci bertanya-tanya. Tidak ada kemampuan yang sebanding dengan itu. Ini bukan tentang imbalannya, seru kultivator yang memiliki hak istimewa. Kesempurnaan sudah merupakan hadiah yang bagus. Kelahiran Pedang Iblis bab 2285 lembut. Pedang suci tidak mengatakan apapun. Pengungkapan orang tua itu masuk akal, namun batasan sebenarnya masih belum jelas. Menguji mereka dalam pertempuran adalah satu-satunya pilihan Swordsane. Raja Elbas, Nuh, dan bahkan Alexander pasti punya berbagai rencana untuk menjatuhkan lelaki tua itu. Tetap saja, Swordsane tidak memiliki dunia yang fleksibel. Pengabdiannya datang dari keyakinan kuat bahwa pisau bisa memotong apa saja dan siapa saja. Apakah tekadku membuatmu tidak bisa berkata-kata? Orang tua itu bertanya sambil mengangkat tangannya untuk bersiap menghadapi serangan berikutnya. Aku hanya berpikir, jawab Swordsane. Jalur pedang itu tak terbatas. Aku tahu jalur itu berisi pedang yang bisa menembus kesempurnaan. Pemahamanku terlalu buruk untuk menariknya dalam pertempuran ini. Jadi, orang tua itu bertanya, apakah kamu menyerah? Aku yakin langit dan bumi akan menyambut kembali semua pengertian yang kamu curi. Pertanyaan yang tidak ada gunanya, Swordsane menghela nafas. Saya akan melakukan satu-satunya pendekatan yang saya mampu. Yang, orang tua itu bertanya. Melepaskan semua yang kumiliki, kata Swordsane sebelum sosoknya meledak dengan cahaya perak yang menyilaukan. Lelaki tua itu harus mendekatkan tangannya ke depan matanya karena kelopak matanya tidak bisa melindunginya dari cahaya tajam yang dipancarkan lawannya. Namun, dia segera menyadari bahwa dagingnya juga tidak banyak membantu. Aura Swordsane melonjak dengan kekuatan yang cukup untuk mengubah segala sesuatu yang keluar dari dirinya menjadi bilah tajam. Keberadaannya berubah menjadi serangan yang sulit dihalangi oleh lelaki tua itu. Tentu saja, kultivator yang memiliki hak istimewa hanya menghabiskan beberapa detik di tengah keterkejutannya. Dia dengan cepat mengerahkan kekuatannya dan mulai menggerakkan tangannya untuk memanggil salah satu teknik uniknya. Mata lelaki tua itu mulai berdarah karena cahaya tajam yang menembus kelopak matanya. Dua garis merah jatuh dari organnya yang tertutup dan menodai wajahnya, tapi dia tidak menghentikan gerakannya. Tangannya bergerak perlahan untuk melakukan gerakan aneh. Mereka tampak berubah menjadi halus dan berkembang biak seiring dengan berlanjutnya teknik ini, dan sungai cahaya yang menimpa mereka segera mulai menyusut kembali. Tidak ada penghalang yang mampu menghentikan energi Swordsane. Cahayanya mulai terbang mundur karena pengaruh teknik yang tidak dia pahami. Dua gelombang energi tersebut mau tidak mau bertabrakan hingga menciptakan ledakan yang melahirkan hujan perak. Kultivator yang memiliki hak istimewa hampir menghilang di balik peristiwa cerah itu, tetapi Swordsane tidak membiarkannya lolos begitu saja. Swordsane baru saja melepaskan auranya. Kekuatan yang terkandung dalam gerakan itu cukup kuat untuk dianggap sebagai serangan, tapi dia belum memulai serangannya. Orang tua itu hanya melihat cahaya perak berkedip di sebelah kanannya sebelum semburan energi menelannya dan menyeret sosoknya menjauh. Dia mencoba menggunakan kakinya untuk melakukan teknik aneh yang sama seperti sebelumnya, tapi anggota tubuhnya menghilang di bawah arus tajam itu. Itu jelas tidak cukup untuk menjatuhkan seorang kultivator yang memiliki hak istimewa di puncak peringkat ke-9. Orang tua itu membiarkan sungai menembus kulitnya dan memotong anggota tubuhnya selama beberapa detik sebelum gelombang kejut keluar dari sosoknya. Gelombang kejut membuat sungai perak tidak stabil dan membuat lelaki tua itu mulai terbang keluar dari sana. Namun, gelombang energi tajam baru menjebaknya sebelum dia mencapai area aman. Peristiwa itu tentu saja mengejutkan lelaki tua itu. Dia telah mempelajari serangan itu dan telah menemukan tindakan balasan, namun usahanya tidak dapat sepenuhnya membebaskannya. Penjelasan tiba dengan cepat. Orang tua itu memperhatikan sesuatu yang aneh pada energi di sekitarnya. Sifatnya tidak stabil. Perlahan-lahan berubah dan bertransformasi untuk menciptakan serangan yang berbeda. Sudah merasa kewalahan, suara Swordsane bergema saat dia berteleportasi di sebelah kultivator yang memiliki hak istimewa. Swordsane bisa berenang bebas di antara energi perak meskipun energi itu memiliki sifat destruktif yang kuat. Ketajaman itu tidak dapat menyakitinya. Terimalah pedang di dalam dirimu, Swordsane mengumumkan. Sembahlah, ini benar-benar sebuah pertunjukan kekuatan yang luar biasa, kata lelaki tua itu ketika sungai perak menghilangkan seluruh kulit dari wajahnya, tetapi itu masih jauh dari cukup. Orang tua itu membiarkan sungai memotong seluruh kulitnya. Dia berubah menjadi makhluk berdarah humanoid yang terus menderita luka, tapi pikirannya tidak mengandung rasa takut.
Kultivator yang memiliki hak istimewa mulai menyatukan tangannya, tetapi sungai yang tajam memotong anggota tubuh itu. Meski begitu, matanya yang berdarah tetap tertutup saat dia memikirkan gerakan itu. Versi halus dari tangan lelaki tua itu tiba-tiba muncul di depan dadanya. Koneksi mereka menghasilkan suara senandung yang menyebar ke seluruh sungai sebelum menimbulkan efeknya. Naluri bertahan hidup Sword Sein memaksanya untuk terbang sebelum suara dengungan itu menyentuhnya. Dia berhenti hanya ketika dia mencapai kehampaan, dan kejadian berikutnya membuatnya tidak bisa berkata-kata. The river stopped flowing. Its energy froze and turned solid before cracks started to spread through its structure. The whole attack crumbled into a rain of swords, but the exchange didn't enter. The rain of swords started spinning on its own before converging toward the old man. The attack transformed into pure energy that restored his missing parts and fixed his injuries. Once everything stopped, the privileged cultivator appeared even stronger than before. That was quite the technique, the old man praised. I bet you have far more like them. Obviously, Sword Sein declared. Maybe should stop defending then, the old man exclaimed before his figure disappeared. Sword Sein melambaikan tangannya ke depan untuk melepaskan tebasan berbentuk salib, tapi sesosok tubuh terbang menembusnya. Dampaknya menghancurkan serangan itu, meninggalkan lelaki tua itu dan pedang suci di depan satu sama lain. Aku tidak bisa menangani keseluruhan jalur pedang, lelaki tua itu mengumumkan ketika tangannya terangkat ke atas dan membentur dada Sword Sein. Namun, kamu hanyalah sebuah avatar. Sword Sein secara naluriah mencoba mendengus, tetapi tubuhnya tidak menjawab keinginannya. Dia merasa membeku di posisinya, bahkan tidak mampu menggerakkan ujung jarinya, dan lelaki tua itu menggunakan kesempatan itu untuk mengetuk dadanya lagi. Ketukan lembut itu menghempaskan Sword Sein dan memaksanya terbang hingga ia mendarat di langit. Sang ahli mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya setelah benturan, namun cahayanya tampak redup saat dunianya menyadari luka-lukanya. Kau bisa menyakitiku, bisik Sword Sein. Penggarap peringkat 9 adalah dunia mereka, lelaki tua itu menjelaskan sambil berteleportasi di depan Sword Sein. Daging kami hanyalah ekspresi kekuatan kami, dan hal yang sama berlaku untuk serangan kami. Saya bisa menangani serangan Anda. Tubuh Anda juga demikian. Sword Sein mengangkat lengannya untuk mengarahkannya ke orang tua itu, tapi orang tua itu segera berteriak. Membekukan, Sword Sein hampir tidak bisa mempercayai matanya. Aliran energi di dalam tubuhnya terhenti karena kata itu. Dia tidak bisa bergerak lagi, dan lelaki tua itu bebas untuk mendekat padanya. Aku ingin tahu apakah kesetiaanmu akan berkurang sekarang karena keberadaanmu berbalik melawan, kata lelaki tua itu, tetapi gelombang cahaya perak tiba-tiba keluar dari Sword Sein dan menelannya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2286 Ketentuan. Kultivator yang memiliki hak istimewa tidak mengharapkan serangan Sword Sein. Secara teori, Sword Sein tidak dalam kondisi untuk meluncurkan teknik apapun, tapi lelaki tua itu tidak bisa mengabaikan apa yang telah terjadi. Gelombang cahaya perak mendorong lelaki tua itu menjauh, tapi dia akhirnya berhasil menyingkirkannya melalui gerakan anehnya. Namun, dia menunjukkan ekspresi bingung ketika dia muncul kembali di antara kehampaan dan mengamati lawannya yang masih berdiri di langit. Sword Sein belum mendapatkan kembali kendali penuh atas tubuhnya, tapi itu tidak berarti bahwa dia tidak berdaya. Tangannya mengalami luka ringan, dan lelaki tua itu tidak bisa disalahkan atas hal itu. Jelas sekali bahwa luka itu disebabkan oleh perbuatannya sendiri. Itu saja sudah cukup untuk menjelaskan sebagian dari kejadian sebelumnya. Orang tua itu sangat berpengetahuan, tetapi bahkan pengalamannya pun tidak cukup di depan seluruh jalan. Namun, dia bisa mengajukan hipotesis. Kamu mengembangkan teknik baru, lelaki tua itu mengumumkan sambil terbang kembali ke arah lawannya. Tidak, Sword Sein bergumam sebelum disela oleh pengekangan yang mempengaruhi tubuhnya. Orang tua itu mendekat, tapi Sword Sein mengabaikannya. Yang terakhir fokus untuk menghilangkan pengekangan itu, tetapi sebagian besar energinya masih lepas dari kendalinya. Namun demikian, luka panjang tiba-tiba terbuka di dada Sword Sein dan memungkinkan dia melepaskan gelombang energi besar-besaran yang menyapu tubuhnya hingga bersih dari pengekangan. Dia bisa bergerak lagi saat kekuatannya mengalir keluar dari sosoknya, tapi lukanya tidak kunjung sembuh. Kamu meniru Raja Elbas, seru lelaki tua itu. Anda melukai diri sendiri untuk melepaskan lebih banyak kekuatan. Itu tidak terlalu kreatif. Kau tidak tahu apa-apa tentang jalur pedang, Sword Sein berkata sambil merentangkan tangannya untuk memeriksa kondisinya. Saya tidak membuat serangan baru. Teknik ini selalu ada di jalur saya. Lagi pula ini tidak inovatif, jawab lelaki tua itu, tetapi ini menyelesaikan pekerjaan. Tidak heran Anda mengandalkannya. Ketidaktahuan seperti itu, Sword Sein menghela nafas. Jangan khawatir, aku akan memberimu pengetahuan yang kurang. Orang tua itu berhenti terbang menuju Sword Sein dan memasang wajah penasaran. Dia mengangkat tangannya untuk bersiap menghadapi serangan yang akan terjadi.
Tetapi ketertarikannya meningkat ketika dia melihat Sword Saint mengambil napas dalam-dalam untuk bersiap menghadapi serangan. Oh, lelaki tua itu mengeluarkan suara kaget saat melihat konsentrasi seperti itu. Kultivator yang memiliki hak istimewa pasti mengharapkan tindakan serupa dari Nu atau Raja Elbas, tetapi Sword Saint tidak lazim. Dia sudah mewujudkan jalur pedang, jadi secara teoritis dia tidak perlu berkonsentrasi untuk memanggil kekuatannya. Sebuah luka akhirnya terbuka di dahi Sword Saint, dan gelombang kekuatan besar mengikuti kejadian tersebut. Lautan energi perak keluar dari tubuhnya dan mengembun menjadi pedang raksasa yang menghantam lelaki tua itu tepat di dadanya. Kultivator yang memiliki hak istimewa terus melakukan gerakan aneh sementara pedang raksasa mendorongnya menjauh, tetapi usahanya tampaknya sia-sia. Serangan itu menembus dadanya dan menggali jauh di dalam dirinya tanpa keluar dari punggungnya. Pedang menggali lebih dari sekedar daging. Sword Saint telah melancarkan serangan yang dapat menjangkau dunia kultivator yang mempunyai hak istimewa, dan yang terakhir mendapati dirinya tidak mampu memblokirnya. Energi tajam yang terkandung dalam pedang raksasa melepaskan kekuatannya begitu dunia kultivator yang memiliki hak istimewa muncul di depan mata. Potensi sebenarnya dari serangan itu mengaktifkan efeknya dan mencoba membunuh orang tua itu dalam satu serangan. Tapi segalanya tidak berjalan semulus yang diharapkan oleh Sword Saint. Energi tajam mencapai dunia orang tua itu dan menembus ujung-ujungnya, tapi semuanya menghilang pada saat itu. Kekuatan di dalam kultivator yang memiliki hak istimewa dan pedang raksasa menghilang tanpa meninggalkan jejak keberadaan mereka. Sword Saint tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya, tapi dia juga tidak menghentikan serangannya. Dia menyerang ke depan, berubah menjadi gelombang energi perak yang menghantam langsung ke orang tua itu. Energinya terpisah dari Sword Saint dan menjebak lelaki tua itu di dalam sangkar yang rapuh. Yang terakhir siap untuk melepaskan diri dari pengekangan itu, tetapi Sword Saint melancarkan serangan lain sebelum hal itu terjadi. Sebuah sayatan panjang terbuka di lengan Sword Saint dan memungkinkan dia melepaskan energi kuat yang sama seperti sebelumnya. Bilah raksasa lain keluar dari tubuhnya dan menusuk dada lelaki tua itu sambil melepaskan kekuatan tajamnya di dalam tubuhnya. Energi tajam itu menyatu ke arah kata-kata lelaki tua itu dan menembus ujung-ujungnya, tapi peristiwa itu menghasilkan reaksi yang sama seperti sebelumnya. Bilah raksasa itu menghilang, dan hal yang sama juga terjadi pada kekuatan yang mencoba melukai keberadaan kultivator yang memiliki hak istimewa. Kamu tahu apa yang terjadi, kata lelaki tua itu. Kamu tidak tahu apa yang aku lakukan, jawab Sword Saint. Saya bisa menebaknya, seru lelaki tua itu. Jalur alam semesta sangat luas, jauh melampaui imajinasi kita. Jalur pedang harus memiliki serangan yang dapat mengatasi peringkat ke-9 tanpa menggunakan energi superior. Anda mengandalkannya, itu benar, kata Sword Saint. Daging ini mewujudkan jalur pedang. Saya bisa menggunakan darahnya untuk membayar harga atas kekuatan superior itu dan menerapkannya pada seni tertentu. Seni pedang yang hanya bisa digunakan oleh avatar, komentar lelaki tua itu. Pemandangan yang luar biasa. Di sisi lain, Sword Saint berkata, duniamu mengandung gagasanmu tentang kesempurnaan. Duniamu tidak memiliki energi nyata karena kesempurnaan tidak bisa memiliki bentuk yang tetap. Namun, duniamu masih memungkinkanmu untuk bertahan melawan seranganku. Memang, ucap lelaki tua itu sambil meletakkan tangannya di dadanya. Kamu bisa mencapai duniaku, tapi tidak ada yang benar-benar bisa menyakitinya. Aku tidak akan mengaku abadi, tapi pertahananku tetap yang terbaik di seluruh langit. Seranganmu tidak buruk, Sword Saint mengakui, bahkan jika itu bukan pedang. Saya tidak menyerang, lelaki tua itu menjelaskan. Saya bertahan melawan potensi serangan, gerakan, atau nyawa Anda. Menurut Anda apa yang akan terjadi setelah saya mulai membela diri melawan dunia Anda? Perlu waktu yang cukup lama bagimu untuk mempersiapkan teknik seperti itu, kata Sword Saint. Aku punya waktu, lelaki tua itu terkekeh. Aku mengerti, Sword Saint menghela nafas sebelum menyatukan kedua telapak tangannya. Waktu tidak berpihak padaku. Maaf, lelaki tua itu tersenyum, tetapi sebilah pedang raksasa tiba-tiba menghantam tubuhnya dan mencoba memotongnya menjadi dua bagian. Bilah raksasa itu membuka sayatan yang membentang dari dahi kultivator yang memiliki hak istimewa hingga kaki kirinya. Energi tajam mengalir di dalam tubuhnya dan mencoba menjangkau dunianya sementara serangan itu terus mempengaruhi dagingnya, namun semuanya akhirnya lenyap. Sudah merasa terburu-buru, kultivator yang memiliki hak istimewa itu mengejek ketika lukanya sembuh. Energimu tidak terbatas, kata Sword Saint. Sebaliknya, aku mendapatkan kekuatan dari jalur pedang. Aku yakin aku bisa bertahan lebih lama darimu. Apakah kamu ingin mengubah ini menjadi kontes ketahanan? Orang tua itu bertanya-tanya. Itu tidak cocok untukmu. Aku tahu, seru Sword Saint saat kedua telapak tangannya mulai mengeluarkan suara bernada tinggi. Lautan pedang mungkin mengalahkan kesempurnaanmu, tapi itu tidak akan membuat satupun dari mereka lebih unggul dari kekuatanmu. Kamu harus menemukan pedang yang tepat, goda lelaki tua itu.
Dan kamu perlu menemukan cara untuk menghilangkan keberadaanku, lanjut Sword Saint. Kultivator yang memiliki hak istimewa itu mengumumkan, sepertinya syarat pertempuran kita sudah jelas sekarang. Kelahiran Pedang Iblis bab 2287 tanpa henti. Dia terlihat kuat, Alexander mengumumkan sambil memeriksa tekad penguasa. Dia pasti sudah mati jika aku bisa mengungkapkan potensiku yang sebenarnya, dengus pencuri tertinggi. Kamu sudah mengatakan itu 20 kali, desah Great Builder sebelum mengambil napas dalam-dalam untuk menstabilkan kondisinya. Ketiga ahli itu belum melanjutkan pertempuran mereka. Banyak yang telah terjadi sejak Alexander dan yang lainnya memutuskan untuk bergabung dalam pertarungan besar. Tekad penguasa juga cukup terpikat oleh peristiwa itu, jadi dia tidak memaksakan tangan lawannya. Meski begitu, pihak Nu tidak punya waktu untuk disia-siakan, sehingga ketiga ahli tersebut akhirnya menerima bahwa mereka harus menyerang lagi. Lawan mereka adalah satu-satunya masalah mereka. Tekad penguasa tampak sangat kuat. Apakah kamu cukup pulih untuk bertarung? Pencuri tertinggi bertanya. Itu tidak masalah saat ini, jawab Alexander. Kita harus membunuh beberapa pemimpin sebelum langit dan bumi membebaskan diri. Kita akan berdebat bukan? Pembangun hebat terkutuk. Keberadaannya adalah milikku, seru pencuri tertinggi. Saya ingin tekadnya menyelesaikan terobosan saya. Aku tahu itu, desah pembangun hebat. Anda dapat mengambil sifat dari dunianya, kata Alexander, tetapi saya menginginkan energi di dalamnya. Saya membutuhkannya untuk terobosan saya. Hanya energinya. Pencuri tertinggi bertanya, apakah kamu mencoba menipuku? Hanya energinya, Alexander membenarkan. Keberadaanku tidak membutuhkan hal lain. Aku siap mencapai puncak. Saya setuju dengan itu, kata pencuri tertinggi. Kami sepakat, kata Alexander. Itu berjalan lebih baik dari yang saya harapkan, ungkap Great Builder. Baiklah, haruskah kita melakukan ini? Saya yakin trik tidak akan berhasil melawan yang satu ini, tebak Alexander. Dunianya bukanlah sesuatu yang bisa kita atasi melalui strategi, jelas Great Builder. Itu sempurna, Alexander mengumumkan. Pencuri tertinggi menyeringai, dan pembangun hebat menghela nafas. Ketiga ahli itu telah mencapai pemahaman diam-diam, dan mereka tidak ragu-ragu untuk mengungkapkannya. Alexander dan pencuri tertinggi melesat ke depan. Aura mereka melonjak ketika berbagai kemampuan terbentuk di sekitar sosok mereka. Alexander menutupi dirinya dengan makhluk raksasa dan mirip ular yang berapi-api, sementara pencuri tertinggi bersinar dengan cahaya biru saat banyak cermin muncul di sekelilingnya. Makhluk mirip ular itu meninggalkan Alexander segera setelah tekad penguasa memasuki jangkauannya. Serangan-serangan itu melesat ke depan dan terpisah untuk mengelilingi kultivator yang memiliki hak istimewa sebelum menabraknya dari arah yang berbeda. Cermin pencuri tertinggi tidak tinggal diam selama serangan rekannya. Mereka juga melesat ke depan dan mengepung tekad penguasa sebelum mengumpulkan energi. Strukturnya runtuh dan berubah menjadi bola berkedip yang melepaskan ledakan dahsyat. Tekad penguasa mengelilingi dirinya dengan serangkaian bola abu-abu sementara serangan lawannya mendekatinya. Kemampuan tersebut meluncurkan sinar energi yang tak terhitung jumlahnya yang dimaksudkan untuk menghancurkan serangan yang datang. Tetapi penghalang kuning muncul di jalur mereka dan menghalangi kemajuan mereka. Sinar abu-abu menembus penghalang sambil kehilangan energi selama proses tersebut. Hambatan itu membuat ledakan biru membanjiri mereka dan menelan tekad penguasa dalam arus yang dahsyat. Makhluk mirip ular datang tepat setelahnya. Mereka menabrak tekad penguasa dan mengisi bagian kekosongan itu dengan warna merah. Warna itu begitu kuat sehingga banyak ahli yang lebih lemah harus mengalihkan pandangan mereka dan mengambil kembali gelombang mental mereka untuk menghindari cedera. Ledakan abu-abu segera menutupi warna merah dan mengisi kekosongan dengan wilayah yang luas. Tekad penguasa muncul kembali terlihat, dan lawan-lawannya menyeringai saat melihat luka bakar yang mengepul di tubuhnya. Namun demikian, luka-luka itu sembuh dalam waktu singkat sementara tekad penguasa mengubah wilayah kekuasaannya menjadi serangkaian arus yang mulai bertiup di sekelilingnya. Pencuri tertinggi dan Alexander tidak membiarkan tekad penguasa mempersiapkan serangannya. Mereka melesat ke depan dan mengelilingi diri mereka dengan teknik berbeda saat mereka menyelam ke dalam badai. Arus abu-abu mencoba menghancurkan teknik tersebut, tetapi penghalang kuning muncul di sekitar pencuri tertinggi dan Alexander dan memungkinkan mereka menembus serangan tersebut tanpa membuang energi. Kedua ahli itu segera mencapai tekad penguasa dan melepaskan teknik mereka. Api yang berkobar dan serangkaian pukulan halus mendarat pada kultivator yang memiliki hak istimewa, yang hanya bisa mengandalkan pertahanan bawaannya untuk menahan serangan tersebut. Tentu saja, pertahanan bawaan itu tidak bisa berbuat banyak melawan pencuri tertinggi dan Alexander. Kedua ahli tersebut telah membuktikan diri mereka mampu bertahan melawan para pemimpin langit dan bumi, dan pertukaran itu hanya menambah bukti pada klaim tersebut. Tekad penguasa membuat sebagian besar tubuhnya menghilang akibat serangan musuh. Luka parah terbuka saat dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan bentuk tubuhnya, tapi sepertinya tidak ada kekuatannya yang bisa membantu. Pencuri tertinggi dan Alexander memanfaatkan kesempatan itu.
Mereka melakukan serangan lagi, dan Grid Builder tidak menahan diri untuk mengirimkan teknik pendukung ke arah mereka. Alexander dan pencuri tertinggi sepertinya mencapai pemahaman diam-diam. Mereka berdua melepaskan teknik yang melibatkan petir untuk menggali lebih dalam keberadaan tekad penguasa. Kilatan petir berwarna hitam dan biru menghantam tekad penguasa dan memenuhi tubuhnya dengan lubang. Dia ingin melawan, tapi bercak energi kuning muncul sebelum setiap nada kekuatan yang dia coba panggil. Serangan luar biasa ini tidak berakhir di situ. Pencuri tertinggi dan Alexander tidak kenal lelah. Mereka melancarkan serangan gelombang ketiga dengan sifat menusuk yang tinggi. Tekad penguasa hanya bisa menderita luka akibat serangan itu, dan tubuhnya segera kehilangan jejak bentuk humanoidnya. Pencuri tertinggi dan Alexander tidak akan membiarkan kerusakan itu menenangkan mereka. Mereka harus kejam tanpa alasan melawan lawan yang begitu kuat, jadi mereka dengan cepat mempersiapkan serangan gelombang keempat. Namun, tekad penguasa tiba-tiba menjadi gelap. Energinya mengembun di alam yang tidak bisa dirasakan oleh lawannya, tapi itu tidak menghentikan serangan mereka. Pencuri tertinggi dan Alexander melancarkan serangan mereka, tapi perasaan mereka goyah ketika tekad penguasa mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga. Teriakan mengerikan keluar dari mulutnya yang cacat dan gelombang energi yang kuat mengiringi suaranya. Gelombang energinya begitu padat sehingga memperoleh sifat padat. Teriakan itu sangat keras sehingga pencuri tertinggi dan Alexander harus menggunakan lebih banyak teknik untuk mempertahankan indera mereka. Gelombang suara membuat pencuri tertinggi dan Alexander kehilangan kendali atas teknik mereka sesaat. Hanya pembangun hebat yang dapat mempertahankan konsentrasinya. Namun penghalangnya sendiri tidak dapat menghentikan energi padat yang meluas dari sosok kultivator yang memiliki hak istimewa. Serangan itu akhirnya membuat pencuri tertinggi dan Alexander menjauh, selain menghancurkan serangan mereka. Kedua ahli itu melihat luka terbuka di tubuh mereka, tetapi mereka berhasil mundur sebelum menjadi terlalu parah. Kedua ahli itu akhirnya muncul di sebelah Grid Builder, tempat mereka memeriksa lawannya. Tekad penguasa masih terus berteriak, dan hal yang sama juga berlaku pada energinya yang semakin besar. Cadangannya tampak tak terbatas karena domainnya terus berkembang, namun ketiganya tidak menunjukkan rasa takut saat melihat itu. Jangan meremehkan dunia aku, tekad penguasa berteriak dengan suaranya yang baru dan mengerikan. Aku memegang tekad yang telah menciptakan eksistensi terhebat di dunia ini. Aku tidak akan mudah hancur. Dia benar-benar tangguh, komentar Alexander sebelum menunjukkan seringai. Saya tidak sabar untuk memakannya. Keberadaannya akan menjadi tambahan koleksi saya, tambah suprimtif. Pembangun hebat ingin mengatakan sesuatu. Tetapi cahaya perak tiba-tiba muncul di area jauh dari bidang yang lebih tinggi dan menarik perhatiannya. Teman-temannya juga menoleh untuk memeriksa pertarungan sengit Sword Sein melawan lelaki tua itu. Keduanya berusaha sekuat tenaga, dan seluruh dunia merasakan kekuatan mereka. Orang gila itu mungkin akan mengalahkan kita, kata pencuri tertinggi. Mari kita selesaikan ini dengan serangan berikutnya, saran Alexander. Baik menurutku, jawab pembangun hebat. Kelahiran Pedang Iblis bab 2288S. Kita tidak bisa mengandalkan serangan acak jika kita ingin mengalahkannya dengan serangan berikutnya, kata Grid Builder. Saya pikir strategi tidak akan berhasil melawannya, keluh pencuri tertinggi. Trik tidak akan berhasil, Alexander mengoreksi. Apa yang harus kita lakukan? Kupikir kamu ada di pihakku, protes pencuri tertinggi. Dia tidak dibutakan oleh keegoisannya, jelas pembangun hebat. Kompromi terkadang diperlukan, terutama dalam situasi seperti ini. Kamu tidak mencoba menipuku kan? Pencuri tertinggi bertanya-tanya. Itu suatu kesalahan, Alexander mengumumkan. Kami membutuhkan kekuatanmu untuk berevolusi. Pertarungan terakhir masih jauh dari selesai. Baik, pencuri tertinggi menghela nafas. Apa strateginya? Sumber kekuatannya cukup besar, pembangun hebat mengakui tanpa mengalihkan perhatian dari tekad penguasa. Kita tidak bisa menang jika kita memberikan waktu untuk menyembuhkan atau memanggil serangan yang lebih kuat. Jadi, pencuri tertinggi bertanya. Apakah kita harus berkoordinasi? Tidak ada di antara kita yang pandai dalam hal itu. Saya ahli dalam hal itu, kata Grid Builder. Ngomong-ngomong, aku sedang membicarakan tentang sesuatu yang bisa bertahan untuk sementara waktu. Kita harus menariknya ke dalam lingkungan yang bisa menghancurkan dunianya tanpa pernah berhenti. Aku punya sesuatu untuk itu, kata pencuri tertinggi. Sama di sini, tambah Alexander. Kalau begitu, kami punya strategi, kata Grid Builder. Tekad penguasa dapat mendengar percakapan lawan-lawannya bahkan jika badai kelabu mengelilingi sosoknya. Dia tahu apa yang ada dalam pikiran ketiganya, tapi dia tidak memikirkan tindakan balasan apapun. Itu berbeda dengan sifatnya. Sebuah kekuatan yang didasarkan pada tekad tanpa batas yang telah ditunjukkan oleh langit dan bumi hingga saat ini tidak dapat menggunakan tipuan. Mengambil keyakinan dan keyakinan yang teguh. Jika tidak, fondasinya akan tergoncang. Tentu saja, tekad penguasa tidak akan tinggal diam jika lawan-lawannya mengungkapkan semua yang akan mereka lakukan.
Dia hanya bisa mendengar rencana umum mereka sebelum mereka memilih untuk melakukan percakapan mental. Pembangun hebat, pencuri tertinggi, dan Alexander perlu membicarakan pendekatan mereka. Kemampuan dan kreasi mereka dapat dengan mudah bertentangan satu sama lain saat menciptakan lingkungan, jadi mereka harus memastikan semuanya dapat bekerja secara harmonis sebelum menyerang. Grid Builder memimpin percakapan mental itu dan menangani pekerjaan menantang untuk menempatkan pencuri tertinggi dan Alexander pada pemikiran yang sama. Beruntung baginya, Alexander tidak kesulitan menerima keinginan pencuri tertinggi, sehingga ketiganya segera mencapai kesepakatan. Akhirnya, tekad penguasa berteriak dengan suaranya yang mengerikan ketika dia melihat ketiga lawannya berpisah untuk mencapai posisi berbeda di sekitarnya. Pencuri tertinggi terbang di bawah tekad penguasa sementara Alexander berteleportasi ke tempat di atasnya. Hanya pembangun hebat yang tersisa di hadapan sang ahli, namun ketiganya menjaga jarak. Apakah kamu memutuskan untuk menghadapi apa yang akan kami keluarkan? Pembangun hebat bertanya. Kau tidak bisa menghancurkanku, tekad para penguasa menyatakan. Saya tidak perlu melakukan apapun untuk membuktikannya. Badai kelabu di sekitar tekad penguasa semakin intensif setelah pengumumannya. Ia siap menghadapi serangan lawannya dan membuktikan keunggulan dunianya. Namun ketiganya juga sudah siap. Pembangun hebat memejamkan mata dan menyilangkan kaki. Untaian energi kuning mengalir keluar dari sosoknya dan menyebar di sekitar badai abu-abu untuk menciptakan fondasi suatu teknik. Sejujurnya, tekad penguasa punya peluang untuk melakukan intervensi. Pembangun hebat telah mencapai batas kemampuannya beberapa kali, jadi menyebarkan energinya tidak akan sulit. Namun, itu akan memaksa tangan pencuri tertinggi dan Alexander. Keduanya akan mengepung tekad penguasa lagi dengan serangkaian serangan yang bisa melukainya. Tekad penguasa tidak akan mengakuinya dengan keras, tapi dia tahu bahwa pencuri tertinggi dan Alexander adalah ahli yang menakutkan. Hanya satu dari mereka tidak akan cukup untuk mengalahkannya. Tapi situasinya berbeda dengan keduanya bekerja sama. Satu-satunya fakta bahwa dunianya bisa hilang sudah cukup untuk mengacaukannya. Meski begitu, tekad penguasa memilih jenis tantangan yang bisa menghilangkan kerugian tersebut. Jika dia memenangkannya, kemungkinan besar lawannya lah yang akan menderita. Grid Builder terus menyebarkan energinya hingga cabang kuning muncul di sekitar badai kelabu. Mereka mengepung teknik tekad penguasa dan menciptakan jalur yang harus diikuti oleh pencuri tertinggi dan Alexander. Alexander tahu bahwa gilirannya telah tiba. Auranya meledak dengan kekuatan sebelum menjadi tenang dan berubah menjadi air putih yang mengalir menuju dahan kuning. Air mengikuti dahan dan menutupinya sepenuhnya sebelum meluas hingga menciptakan lingkaran berbentuk bola yang dimaksudkan untuk menampung badai abu-abu. Pada saat itulah teknik tersebut memadat hingga melahirkan es. Giliran pencuri tertinggi akhirnya tiba. Sosoknya mengeluarkan cahaya biru yang memadat dan menggelap dalam bentuk tetesan kecil. Massa energi yang padat dan kecil itu jatuh ke dalam lingkaran putih dan menyatu dengannya untuk menambah sifat korosif pada kainnya. Cabang-cabang kuning, es putih, dan tetesan gelap mulai menyatu dengan baik setelah semuanya berada di tempatnya. 3 pilar terbentang dari teknik bola sementara ukurannya bertambah. Saluran tersebut menyelimuti pencuri tertinggi, Alexander, dan pembangun hebat untuk menyerap energi langsung dari dunia mereka. Teknik bola itu berguncang saat permukaan dalamnya melebar ke depan dan berbenturan dengan badai abu-abu. Bentrokan yang tidak dapat dilihat siapapun terjadi di dalam bangunan besar itu, dan suara tekad penguasa menjadi pelan selama proses tersebut. Pembangun hebat tidak dapat memberikan banyak energi, tetapi tugasnya terutama melibatkan pengelolaan kekuatan rekan-rekannya. Kondisi Alexander tidak ideal, namun ketahanannya hampir tidak ada habisnya, jadi dia memberikan semua yang dia bisa untuk teknik tersebut. Adapun pencuri tertinggi, dia masih penuh kekuatan. Teknik bola mendapat banyak manfaat dari dunianya, dan energi tidak pernah berhenti mengalir keluar darinya. Teknik bola segera berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan apa yang dipanggil Nuh. Ketiga ahli tersebut telah menciptakan kemampuan yang mengekspresikan kekuatan penuh dunia mereka tanpa menghalangi perbedaan sifat energi di dalamnya. Terlebih lagi, sifat umum dari teknik ini secara langsung berlawanan dengan apa yang telah dipanggil oleh tekad penguasa. Kultivator yang memiliki hak istimewa telah menciptakan badai. Jadi pembangun hebat telah mendorong kemampuan yang mengekspresikan ketenangan dan keheningan. Teknik bola akhirnya mulai berkembang ke arah yang berlawanan juga. Permukaan luarnya membentang ke depan dan memperbesar ukurannya sementara warnanya menjadi gelap. Auranya juga semakin dalam, dan kekosongan di sekitarnya mulai menderita karena bebannya yang berat. Semuanya menjadi sunyi senyap setelah teknik itu menguasai pencuri tertinggi, Alexander, dan pembangun hebat. Strukturnya menjadi sangat besar sehingga pilar-pilarnya menghilang di bagian dalamnya yang gelap. Suara tekad penguasa juga menjadi tidak mungkin terdengar dari luar, jadi tidak ada yang bisa memahami siapa yang menang. Meskipun demikian, teknik tersebut berperilaku seperti makhluk hidup yang layak. Ketiga ahli tersebut terus mengirimkan energi dan mengelola pertumbuhannya, sehingga berkembang hingga menempati bagian yang layak di bidang yang lebih tinggi.
Begitu pertumbuhannya berhenti, aura beratnya menghilang. Tekniknya tidak hanya diam saja. Ia juga kehilangan sedikit pun kekuatan atau bobot. Itu berubah menjadi struktur raksasa yang sepertinya tidak memiliki kemampuan atau sifat apapun. Itu hanya menjadi bongkahan es gelap dengan potensi dan tujuan yang tidak jelas. Semua orang di medan perang menyadari kehadiran besar itu, tapi tidak ada yang berani mendekatinya. Bahkan mereka yang terlibat dalam perkelahian besar pun menghindari untuk mendekatinya. Kelahiran Pedang Iblis bab 2289 bunuh diri. June tidak suka iblis ilahi memutuskan untuk bergabung dalam pertempurannya. Namun, teman-temannya tidak merasakan hal yang sama. Bahkan Marcella tampak senang memiliki lawan lain yang harus ditangani. Jadi, seru Marcella, sepertinya aku mendapat kehormatan untuk melawanmu. Menghormati, iblis ilahi mengulangi. Ini akan menjadi pembantaian. Menarik sekali, Marcella terkikik. Divine Demon mengangkat tangannya untuk mengarahkan jarinya ke Marcella, tapi June berteriak tunggu dengan keras sebelum dia bisa melepaskan serangannya. Namun, iblis surgawi sepenuhnya mengabaikan seruan itu dan tetap melepaskan energinya. Daerah sekitar Marcella masih memiliki portal naga luar angkasa. Beberapa gelombang energi bahkan mengalir melalui mereka dan mencoba menembus asap di sekitar penggarap yang memiliki hak istimewa. Tetapi mereka tampak terlalu lemah untuk berhasil dalam hal tersebut. Iblis ilahi memiliki kesempatan untuk menggunakan portal itu, tetapi dia tidak mempedulikannya. Semburan raksasa energi berwarna merah darah keluar dari jari telunjuknya dan menciptakan lautan yang memenuhi sebagian besar bidang yang lebih tinggi. June dan yang lainnya mendapati diri mereka tenggelam dalam energi iblis surgawi dalam waktu singkat. Tak satu pun dari mereka memiliki kesempatan untuk menghindari serangan tersebut, dan Marcella tidak dalam posisi untuk melakukan manuver mengelak. Jejak kepanikan menyebar di antara kelompok tersebut, tetapi semua orang segera menyadari bahwa energi iblis ilahi tidak menyakiti rekan-rekannya. June, naga aneh, Maribel, Sepunia, dan naga luar angkasa bisa berenang bebas di antara kekuatan itu tanpa menderita cedera apapun. Mereka sebenarnya merasa lebih cepat di lingkungan itu. Situasinya berbeda untuk Marcella, dan serangan itu bahkan mempengaruhi teleport. Portal oranye runtuh di bawah tekanan besar yang dibawa oleh laut berwarna merah darah, dan Marcella hampir tidak punya waktu untuk menggunakan teknik pertahanan sebelum asap di sekitarnya menghilang. Serangan iblis-iblis tidak berhenti sampai di situ. Laut berwarna merah darah mendorong lawannya menjauh dan jatuh ke langit. Arus menyebar ke segala arah saat energi iblis ilahi terus menghantam lapisan putih dalam upaya untuk menghancurkan apapun yang terpengaruh oleh kekuatannya. Laut membawa energi yang sangat besar, sehingga prosesnya memakan waktu cukup lama. Sebagian besar langit berubah menjadi merah darah karena berbagai arus yang mengalir di atasnya menciptakan struktur mirip sungai yang sangat luas dan rumit. Serangan itu tidak dapat melukai langit, namun masih menghancurkan beberapa bongkahan ruang yang bertahan hingga sekarang. Semuanya hancur hingga jatuh ke dalam kehampaan, dan energi berwarna merah darah segera menyusul karena tidak dapat berkembang di tempat lain. Pilar tengah bertahan lebih lama daripada sungai, tapi segera berakhir dalam situasi yang sama. Energi iblis-iblis tidak dapat menembus langit, sehingga ia jatuh ke dalam kehampaan setelah kehilangan momentum. Penyebaran energi berwarna merah darah memungkinkan semua orang melihat hasil serangan tersebut. Tak seorang pun merasa terkejut melihat cahaya hijau bersinar di atas langit, namun keadaan sosok yang tersembunyi di dalamnya berhasil menimbulkan reaksi pada ekspresi Maribel. Marcella masih hidup, dan auranya bersinar lebih kuat dari sebelumnya. Asapnya juga masih memiliki sifat destruktif dan defensif, namun tubuhnya tidak memiliki kondisi yang sehat. Tubuh Marcella telah kehilangan sebagian besar kulitnya. Asap hijau keluar dari luka-luka itu dan mencoba menyembunyikan kerusakannya, tapi lawannya bisa melihatnya. Dia bahkan merindukan seluruh pipi kirinya, yang tidak bisa dia tutupi dengan mudah. Kondisi kultivator yang memiliki hak istimewa membuktikan bahwa iblis surgawi dapat menyakitinya, tetapi itu tidak terlalu mengejutkan. Divine Demon adalah bagian dari tim inti Noah, dan dia adalah salah satu dari sedikit yang telah mencapai tahap solid. Potensinya saat ini bisa jadi tidak terbatas. June mendengus melihat pemandangan itu. Dia tidak ingin menang seperti itu, tapi melawan iblis ilahi adalah hal yang mustahil. Jadi, dia memutuskan untuk memilih pendekatan yang akan membuatnya tetap bertahan dalam perjuangannya. Percikan menjalar ke seluruh tubuh June saat matanya bersinar memancarkan cahaya oranye. Auranya melonjak, dan retakan terbuka di kulitnya untuk melepaskan sebagian energi yang terkumpul. June tidak menahan apapun saat dia memanggil jenis energi terkuat yang bisa dihasilkan oleh sirkuit sempurna dan memenuhi tubuhnya dengan energi itu. Dagingnya sepertinya tidak mampu menahan begitu banyak kekuatan, tapi rangkaian percikan muncul di lukanya untuk menutup lukanya untuk sementara. Sambaran petir juga mulai keluar dari mulutnya. June membebani dirinya secara berlebihan dalam upaya mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk membunuh Marcella. Kulitnya mulai bergetar saat dia berjongkok ke depan. Dia siap melancarkan serangannya,
tapi sesosok tubuh muncul di sampingnya sebelum dia bisa menembak ke depan. Divine Demon berteleportasi di sebelah June untuk menekan satu jari di bahunya. Semua sambaran petir di dalam dirinya tiba-tiba menghilang. June mendapati dirinya kehabisan energi, dan amarahnya meledak begitu dia memahami apa yang telah terjadi. Apa yang sedang kamu lakukan? June berteriak dengan marah. Tekad adalah hal yang baik, kata iblis surgawi, tapi jangan salah mengartikannya sebagai bunuh diri. June ingin mengeluh lagi, namun aura menakutkan keluar dari sosok Marcella dan memaksa kelompok itu untuk fokus padanya. Kultivator yang memiliki hak istimewa meledak dengan kekuatan dan melepaskan lebih banyak lagi asap hijau hingga area yang sangat luas menjadi bagian dari wilayah kekuasaannya. Naga luar angkasa bertindak secara naluriah. Ia memanggil serangkaian portal di depan rekan-rekannya untuk menyelamatkan mereka dari asap yang mengembang, tapi yang terakhir itu terlalu cepat. Dalam waktu kurang dari sedetik, kelompok iblis ilahi dan June tenggelam di dalam awan raksasa yang membawa aura Marcella. Asap tidak menghalangi indera atau kekuatan mereka, tetapi jumlah energi yang dilepaskan oleh kultivator yang memiliki hak istimewa sudah cukup untuk mengingatkan naluri bertahan hidup mereka. Kamu sekuat yang kami perkirakan, Marcella mengumumkan sambil berdiri dan menggunakan asap di sekitarnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Bahkan langit dan bumi tidak dapat menghitung potensiku, jawab iblis ilahi. Kebohongan tidak akan menyelamatkan hidupmu. Bagaimana jika prediksi kami melihatmu menjadi monster tidak masuk akal yang mampu melakukan segalanya? Marcella tersenyum. Iblis surgawi mencoba untuk tetap diam, tetapi kesombongannya akhirnya menguasai dirinya. Saya bisa menerimanya. Tentu saja, Marcella tertawa. Sungguh beruntung atau, lebih tepatnya, ditakdirkan bahwa Anda telah memilih saya sebagai lawan Anda. Caesar benar-benar tahu lebih banyak daripada yang dia tunjukkan. Saya tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, kata iblis surgawi. Duniamu sangat ideal untuk melawanku. Aku tidak akan bisa menang melawanmu dan omong kosong lainnya. Kamu terlalu meremehkan dirimu sendiri, jawab Marcella sopan. Saya meragukannya, seru iblis surgawi. Kami sudah lama mengakui kekuatanmu, jelas Marcella. Saya berbicara tentang yang terbaik di organisasi Anda, bukan hanya Anda. Wajar jika Anda menjadi tandingan kami setelah mencapai tahap solid. Jadi, iblis ilahi bertanya, apakah kamu mencoba mengulur waktu? Jangan khawatir, Marcella meyakinkan. Langit dan bumi akan memberi kita kesempatan untuk bertarung sebentar. Kita akan punya cukup waktu untuk memutuskan siapa yang terbaik di antara kita. Tanpa penghitung, iblis surgawi mengejek. Sudah kubilang, kata Marcella. Kamu terlalu sedikit memikirkan dirimu sendiri. Kamu memiliki dunia yang luar biasa. Apakah kamu benar-benar berpikir serangan balik bisa merugikanmu? Anda mendapatkan perhatian saya, kata Divine Demon. Marcella merentangkan tangannya, dan akar hijau menembus kulitnya untuk meregangkan sosoknya. Asap di area tersebut menyatu dengan tanaman tersebut dan melahirkan bunga-bunga yang bersinar dengan cahaya menyilaukan. Kamu menggunakan kekuatan tingkat yang lebih tinggi, Marcella mengumumkan. Saya ingin tahu apakah ketidakterbatasan saya melampaui itu. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2290 Tumbuhan. June dan yang lainnya mau tidak mau menemukan kesamaan antara teknik Marcella dan parasit Nuh. Namun, ada sesuatu yang berbeda secara intrinsik dalam aura yang terpancar dari akar tersebut. Parasit Nuh mengungkapkan salah satu aspek kehancuran yang terdalam. Itu bisa mengikis apapun di dunia, dan bahkan ahli terkuat dari langit pun takut akan kekuatannya. Sebaliknya, akar Marcella tidak memiliki sifat tunggal. Mereka berkembang dan melepaskan kekuatan kuat yang mempengaruhi lingkungan sekitar mereka dan mengubah lingkungan, tetapi tidak memiliki efek spesifik. Mereka sebenarnya menyerupai tanaman ajaib. Teknik Marcella mencoba mempengaruhi kekosongan, tetapi kekuatannya sedikit menurun. Susunan ruang waktu yang berbeda berguncang karena beban akar, asap, dan bunga, tetapi tidak cukup berubah untuk menempatkannya di atas peringkat ke-9. Namun demikian, awan hijau berubah dan bertransformasi seiring dengan meluasnya akar dan lebih banyak bunga cerah yang muncul dari permukaannya. Asapnya menebal dan mulai mengeluarkan aroma menyenangkan yang tidak bisa ditolak oleh June dan yang lainnya. Teknik yang tampaknya tidak berbahaya ini mengejutkan kelompok daratan. Divine Demon tidak terlalu peduli dengan detail di balik kemampuan Marcella, tapi teman-temannya tidak memiliki kepercayaan yang sama. Bahkan naga luar angkasa menghentikan serangannya saat ia menatap akar dan bunga yang mengembang. Ia bisa merasakan hubungan dengan langit dan bumi pada tanaman itu, tapi nalurinya tidak bisa sepenuhnya melihat mereka sebagai musuh. Mereka hampir menjadi bagian dari lingkungan alami. June memeriksa sejumlah besar kekuatan yang dikeluarkan oleh Marcella selama beberapa detik sebelum memasang ekspresi bersemangat. Itulah yang dia inginkan. Dia berada di depan lawan dengan cadangan energi yang sangat besar, dan dia tidak sabar untuk menantangnya. Namun, iblis surgawi melangkah maju sebelum June dapat mengumpulkan energinya lagi. Sikap itu mengingatkannya pada tindakannya sebelumnya, dan amarahnya kembali muncul.
Kamu tidak akan bisa melawannya sendirian, kata June. Ekspresi Divine Demon mendapatkan sedikit simpati ketika dia berbalik untuk memeriksa June. Dia tetap diam saat matanya mempelajari kedalaman kekuatannya. Senyum muncul di wajahnya, namun kesedihan juga datang. Apa? Juni mendengus. Ini bukan sekadar niat bertarung, kan? Jawab iblis ilahi sebelum melirik ke bola hitam tempat Nuh dan Caesar terjebak. Kamu sedang terburu-buru untuk berkembang. Kita semua begitu, kata June. Itulah sebabnya kami membagi lawan kami. Kami semua harus mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Bagaimana jika ku bilang padamu bahwa kamu tidak bisa mengalahkannya? Iblis ilahi bertanya-tanya. Aku akan membuktikan bahwa kamu salah, kata June. Warisku benar-benar menemukan pasangan yang merepotkan, iblis ilahi tertawa. Kurasa itu cocok untuknya. Noah tidak ada hubungannya dengan ini, koreksi June. Aku tahu tentang kesepakatanmu, ungkap iblis ilahi. Baiklah, saya harus menyebutnya janji. Dibutuhkan kekuatan dan keberanian untuk menerima hal seperti itu selama perjalanan kultivasi. Penentang iblis lebih baik dari saya di bidang itu. June terdiam, tapi matanya menahan amarahnya. Percikan bahkan mulai mengalir di kulitnya. Dia siap untuk terbang melewati iblis surgawi untuk bertempur jika dia terus menghalanginya. Waktumu akan tiba, kata iblis surgawi saat kilatan merah darah menembus matanya. Kamu tahu apa yang perlu kamu tingkatkan. Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Minggir bukanlah gayaku, canda June. Kamu mungkin selamat jika terjun ke pertarungan ini, kata Divine Demon. Kamu bahkan mungkin mencapai sesuatu sejak aku di sini. Tapi itu akan membuatmu hancur, tidak mampu memenuhi peranmu yang sebenarnya. June ingin mengeluh, tapi tatapannya secara naluriah melewati iblis surgawi dan jatuh ke langit. Cahaya jaring menjadi sangat redup. Siapapun dapat memahami bahwa langit dan bumi akan segera melepaskan diri. Iblis sejati tahu kapan harus menghemat energi, jelas iblis ilahi. Kamu menyebut setan hanya jika itu sesuai dengan argumenmu, keluh June. Dan aku selalu benar, iblis ilahi tertawa. Mundur sekarang. Kami semua akan membutuhkanmu nanti. Divine Demon terbang melewati bulan Juni untuk mendekati Marcella. June ingin mengikutinya. Dunianya mendambakan pertempuran, tapi detak jantung yang keras bergema dari sosoknya saat pandangannya kembali ke langit. Cedera June mulai berkurang saat niat bertarung muncul di dalam dirinya. Kulitnya mulai mengeluarkan suara berderak. Sepertinya ada badai yang mengamuk di bulan Juni, tapi dia tidak maju. Sebaliknya, dia mundur hingga sosoknya meninggalkan awan hijau. Maribel dan yang lainnya memeriksa tempat kejadian tanpa berkata apa-apa. Mereka telah memahami apa yang diinginkan iblis ilahi dari bulan Juni, tetapi dia tidak mengatakan apapun tentang mereka. Jelas sekali bahwa peran mereka belum berakhir. Jarang sekali melihat sisi bijakmu, goda Marcella sementara iblis ilahi terbang ke arahnya. Saya selalu bijaksana, komentar Divine Demon. Kalian semua seringkali gagal menyadarinya. Kalau begitu, beritahu aku, Marcella mengumumkan sambil menggerakkan jari-jarinya ke akar yang keluar dari tubuhnya. Apakah kebijaksanaanmu memahami sifat duniaku? Saya cukup bijaksana untuk tidak mempedulikannya, kata iblis surgawi. Aku hanya perlu membunuhmu. Teman-temanmu tidak memiliki rasa percaya diri yang sama denganmu, kata Marcella sambil menggerakkan matanya ke arah anggota kelompok lainnya. Bahkan makhluk itu pun bingung. Naga luar angkasa belum bergerak. Ia mengendus dan mengandalkan nalurinya untuk mempelajari teknik Marcella, namun gagal menemukan jawaban yang tepat. Bahkan programnya tidak bisa memaksanya untuk melawannya lagi. Binatang ajaib itu sangat sederhana, desah Marcella. Bahkan sesuatu yang ditingkatkan untuk menargetkan langit dan bumi bisa tertipu oleh tipuan tingkat rendah seperti itu. Rick tidak bisa bertahan lama, suara Sepunia bergema di area tersebut saat dia berteleportasi di sebelah Divine Demon. Aku sudah menghentikan kekuatanmu sekali. Aku bisa melakukannya lagi. Pengkhianat, seru Marcella. Pemberontak, suara Maribel tiba di area tersebut saat dia juga berteleportasi di sebelah iblis surgawi. Seorang kultivator yang menghabiskan sebagian besar hidupnya bersembunyi, koreksi Marcella. Saya terkejut Anda bahkan mencapai pemahaman yang baik tentang jalan Anda. Penciptaan dan kehancuran, hidup dan mati, Anda berhasil mencapai suatu tempat tanpa gambaran lengkap. Apakah kamu mencoba untuk mengajari kami tentang perjalanan kultivasi sekarang? Maribel mengejek. Hal yang sama selalu terjadi pada para kultivator, desah Marcella. Bahkan langit pun kekurangan ahli dengan visi seluas itu. Kalian semua menghabiskan hidup kalian dengan mengagumi dan iri pada binatang ajaib tanpa menghargai alternatif yang jauh lebih kuat. Dia mencoba mengulur waktu, kata Maribel. Tidak, kata iblis ilahi. Dia ingin kita mengagumi kekuatannya. Jalanku, Marcella mengoreksi saat ranting-ranting tumbuh dari akarnya dan menciptakan jaring tebal di sekelilingnya. Semua orang di dunia berpikir bahwa binatang ajaib memiliki keunggulan bawaan terbesar. Semua orang salah. Beberapa cabang tumbuh hingga berubah menjadi batang yang baik.
Daun dan bunga keluar dari jaring pada saat itu, dan proses berlanjut hingga mahkota hijau besar menutupi seluruh jaring. Aku mungkin harus berterima kasih atas kebodohanmu, Marcella mengumumkan. Kamu telah meninggalkan jalanku hampir sepenuhnya tanpa persaingan. Aku bisa menjadi seorang ratu tanpa perlu berkompromi. Ratu dari jenis makhluk hidup terlemah di dunia, tambah Sepunia. Kesombonganmu tidak akan bertahan lama, seru Marcella. Kau akan membungkuk di depan pemimpin sebenarnya dari ladang tanaman ajaib.